dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Menolong saudara Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah ilustrasi yang pernah saya dengar dari seorang pengkhotbah, namun saya akan menceritakan dalam versi yang berbeda, yakni seorang yang kaya raya dan dia katanya konon sering menyumbangkan persembahannya ke pembangunan gereja dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Namun suatu ketika dia dalam doanya dia meminta kepada Tuhan, dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan dan menjamu Tuhan di rumahnya. Dan benar saja Tuhan berjanji akan datang ke rumahnya pada esok hari ketika dia sudah bangun. Dan dia harus terbangun dari tidurnya ketika ada ketukan pintu dari seorang bapak yang ingin membawa istrinya ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan dan sudah pecah ketuban. Namun si orang kaya ini seolah-olah tidak mau bangkit dari tidurnya dan berkata, "Ini baru jam 5, dia sudah mengganggu saya." Dan dia terus menerus menutup telinganya dan tidak mau bangkit. Demikian pula dengan istrinya, tidak bangkit dari tempat tidur untuk menolong dari si bapak yang membutuhkan pertolongan tersebut. Dan pada pukul 9 ketika dia sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan yang akan datang ke rumahnya, dia juga kedatangan seorang keluarga yang membutuhkan sejumlah uang. Karena apa? Ada debt collector yang sedang menagih ke rumahnya dan akan mengusir mereka dari rumah tempat tinggal mereka dan harus segera melunasi hutang mereka. Namun lagi-lagi si orang kaya ini juga mengusir dengan halus keluarganya tersebut dan mengatakan, "Saya sedang tidak ada uang dan saya sedang menunggu tamu yang sangat spesial." Tidak lama kemudian sekitar pukul 12 ada sejumlah anak-anak yang selesai bermain di sekitar rumahnya dan memanggil-manggil untuk sekedar menumpang minum. Namun dia lagi-lagi mengusir anak-anak tersebut karena dia berkata akan ada tamu istimewa yang akan hadir ke rumahnya dan kalian nanti akan mengganggu tamu saya tersebut. Dan selanjutnya pada pukul 3 sore hari ketika si orang kaya ini lagi menunggu tamu spesialnya, ada seorang pemulung di depan rumahnya yang sedang mengais-ngais barang-barang yang tadi pagi dibuang oleh istrinya. Dan lagi-lagi si bapak ini mengusir pemulung tersebut karena nantinya mengganggu tamu spesialnya yang akan datang. Dan terakhir dia menunggu dan dia katakan Tuhan itu pembohong karena dia tidak jadi datang sampai dengan malam pukul 9, pukul 12 dan akhirnya dia tertidur. Dan dalam mimpi dia bertemu dengan Allah dan dia berkata, "Engkau pembohong, engkau tidak datang ke rumah saya." Dan Allah berkata, 4 kali saya hari ini datang ke rumahmu, tetapi engkau menolak aku. Aku datang dalam wujud seorang bapak yang istrinya akan melahirkan. Aku datang dalam wujud keluargamu yang sedang membutuhkan uang. Aku datang dalam wujud anak-anak yang hendak menumpang minum di rumahmu. Dan aku datang dalam wujud seorang pemulung yang mengais-ngais barang-barang bekas di depan rumahmu, tetapi engkau mengusir aku. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kisah ini sama dengan apa yang dikatakan oleh seorang raja oleh Tuhan dalam nats ini yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Kita dapat melakukan kebaikan, kita dapat menjamu Tuhan bukan dalam wujud Tuhannya, tetapi dalam wujud saudara Tuhan, orang-orang yang paling hina, orang-orang yang patut dan layak untuk kita tolong. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dan melalui ilustrasi yang saya sampaikan tadi
bahwa ketika kita hendak berbuat baik, jangan tanya untuk ke siapa dan bagaimana yang harus kita lakukan, tapi kita rajin terus berbuat baik. Saya ingat mantan Presiden Indonesia Pak Gus Dur pernah berkata, orang tidak akan menanyakan apa agamamu kalau kamu rajin berbuat baik. Kiranya firman Tuhan ini boleh mendorong kita untuk terus melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan beroleh upah di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.